Itu pertama, tidak ada di dunia ini, ingat, tidak ada di dunia ini yang kena COVID sama dengan kita di Alor. Masih sangat luar biasa keberkatan Tuhan untuk kita menghuni pulau ini. Walaupun kita pulau tersendiri, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang meninggal atau belum ada yang korban karena COVID. Itu yang sama bilang dulu. Nah, yang kena satu yang dari tenaga kesehatan ini pun dia dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan dari Kupang ke Alor. Jadi ini barang ini dia kenanya di Kupang, baru datang di Alor. Nah ini. Nah, teman-teman, saya masa COVID ini saya sudah melakukan perjalanan dinas keluar daerah ini. Ada ke Jakarta, saya dengan Pak Asisten ke Jakarta dan ke Kupang. Tidak ada persediaan yang seketat macam kita yang ada di Bandara Mali ini maupun yang ada di pelabuhan. Cukup ketat kita dan cukup tersedia bagi kita. Apakah itu aparat kesehatan, apakah itu aparat keamanan maupun pemerintah daerah dan juga seluruh komponen, kita paling aman sebenarnya, kita paling ketat. Sampai dengan hari ini pun kita masih negatif sebenarnya. Cuma kenapa satu ini keluar? Satu ini keluar pun orang dalam perjalanan. Nah ini. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan haleluya. Ingat ini. Syukur alhamdulillah puji Tuhan haleluya. Bahwa kenapa satu ini? Dia dalam perjalanan kena, tetapi bisa dideteksi oleh teman-teman kesehatan dan bisa dapat. Ini yang luar biasa kan begitu. Nah, lalu ada yang naik ini bahwa Alor sudah mulai daerah apa? Merah, daerah hitam, daerah apa namanya abu-abu, daerah tidak jelas. Ini yang saya panggil teman-teman untuk kita bicara satu meja ini hari ini. Teman-teman, kita harus lokalisir ini persoalan. Ini orang ini baru kena satu, itu pun positif memang. Tetapi dia ada jalan sehat-sehat, ada jalan. Nah, kenapa saya bicara saat itu dengan Om Dani, dengan ini apa namanya Om Linus, tambah dengan Om Yusra Doran di pembukaan hari ulang tahun ini apa nama Budi Arta. Saya bicara itu supaya ya atau kesiapan masyarakat, disiplin masyarakat ya atau kehati-hatian masyarakat di masa apa namanya new normal, tetapi pandemi COVID ini masih berjalan di daerah lain, kita harus hati-hati. Nah maka saya bilang satu sudah positif, biar begitu supaya sebenarnya saya tidak usah saya ngomong untuk apa, saya hanya satu saja. Tetapi soal itu supaya masyarakat luas ini tahu protokol kesehatan harus diikuti, masker, mamanya, betul tidak, cuci tangan, ambil jarak. Nah, sekarang di new normal ini kegiatan sudah mulai berjalan. Gereja sudah tidak di rumah lagi, sembahyang Jumat sudah tidak di rumah lagi, kan begitu. Lalu pesta-pesta sudah mulai jalan. Lalu kegiatan-kegiatan ekonomi sudah berjalan, sekolah sudah berjalan, aktivitas masyarakat yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat sudah mulai berjalan normal. Saat bahkan kita di Alor ini, waktu pandemi COVID masih merajalela di Maret, April, Mei, Juni, kita biasa saja, tidak apa-apa. Nah, cuma karena kesiapan aparat ya, atau kesiapan masyarakat yang pergi di luar daerah, yang pergi ke luar daerah, pulang inilah yang harus hati-hati. Nah sekarang kita turun dari pesawat, kita mulai masuk pada ruang isolasi yang ada air hujan turun itu. Apa dia nama apa lagi itu? Penguapan yang dari atas. Itu di mana? Di Bandara Soekarno-Hatta saja tidak ada, Kak. Di Bandara El Tari ada, tidak ada kecuali di Alor ada. Nah ini yang saya mau bilang. Nah berarti bahwa kesiapan kita cukup luar biasa, baik darat, laut, udara, sampai di liang kubur pun kita masih siap. Cuma ini satu ini, memang dia pergi ke Kupang urusan keluarga. Dia pulang ini, dia berpikir dia apa namanya negatif. Ternyata setelah diperiksa oleh aparat kesehatan karena dia batuk pilek, ternyata dia positif. Tapi sekarang sudah dikarantinakan. Nah ini langkah-langkah yang pemerintah daerah sudah mulai ambil kan begitu. Yang penting kita doakan aman. Daerah ini jangan lagi ada tertular 2-3 lagi, cukup satu ya sudah. Kita harapkan begitu. Dan saya yang ngomong waktu itu di hari ulang tahun Budi Arta itu, maksud saya supaya masyarakat yang tadinya kita anggap sudah di normal, dong anggap sudah selesai, lalu tidak ada kehati-hatian, jangan sampai 1 terus tambah 2, 3, 4, itu lebih repot lagi. Padahal dari awal untuk NTT kita paling bersih, nah itu kita yang paling bersih. Cuma hal-hal ini yang agak sedikit terganggu, saya minta teman-teman media hari ini ada, kita luruskan supaya tidak membuat masyarakat jadi cemas, masyarakat jadi takut, masyarakat jadi pesimis terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi paling tidak kita teman-teman media maupun teman-teman wartawan maupun kami pemerintah, apa yang terbaik untuk masyarakat itulah yang terbaik untuk pemerintah. Isolasi rumah, sekarang ini kita kasih masuk di karantina. Sekarang ada jalan biasa, makan minum biasa. Hanya kita harapkan aparat kesehatan turun tangan secara maksimal, memberi pengobatan, memberi perawatan yang baik supaya habis itu tidak pulang sudah kan begitu. Tetapi masih keterkaitan dengan dia di Kupang itu bergaul dengan siapa? Nah, ini nanti kita masih ikuti. Datang lagi di Alor, sebelum dia dikarantinakan itu ada dengan dia anak istri atau anak suami atau dengan keluarga siapa lagi. Nah ini yang kita masih ikuti. Nah sehingga dengan demikian kita putuskan
rantai-rantai pergaulan yang mendatangkan corona pada orang lain ini kita harus batasi. Nah ini jadi teman-teman, saya harap teman-teman media, saya pikir teman-teman juga merasa bahagia hidup di ini daerah dengan kondisi aman tentram begini. Ini kita berita ini apakah dari teman-teman, mohon maaf, apakah dari teman-teman atau dari media luar. Tapi udah mulai bikin peta ini, alur ini sudah seperti manusia sudah mati mendadak seperti di daerah lain kok. Itu penderita COVID sudah hampir ratusan. Kita ini kan baru satu, ini pun positif, tapi ada sehat-sehat jalan. Teman-teman pulang dan foto dia coba. Nah, cuma sekarang ini kita mesti ikuti ini gejala ini kira-kira dia akan berkembang kemana. Itu yang kita ikuti. Nah, itu tidak berarti bahwa teman-teman bikin garis bahwa ini alur sudah masuk pada lintasan merah, zona merah. Nah, lalu membuat ketakutan masyarakat untuk tidak kerja lagi mau jadi apa. Nah, ini saya panggil teman-teman datang. Mudah-mudahan teman-teman punya pemikiran sama dengan pemerintah daerah. Teman-teman harus lokalisir berita ini. Lokalisir itu artinya bahwa ini orang tinggal di Jembatan Hitam. Jembatan Hitam itu kelurahan Kelurahan Mutiara. Nah, lalu kecamatan Teluk Mutiara. Itu saja. Itu zona merah. Jadi hati-hati. Begitu. Tapi bukan Kabupaten Alor 17 kecamatan dengan 158 desa dan 17 kelurahan. Ini semua merah kan tidak. Nah, ini yang saya luruskan. Kalau begitu hanya satu yang kena, tapi dia tinggalnya jadi Jembatan Hitam. Nah, di Jembatan Hitam lalu kelurahan Mutiara, kecamatan itu. Nah, kalau itu kelurahan itu orang yang dekat, kira-kira berapa radius dari dia rumah, dia anak pernah bermain bagaimana, harus dihati-hatikan begitu. Bukan berarti bahwa tidak bergaul dengan dia, tidak. APD tetap dipakai ya toh. Lalu kehati-hatian dalam bergaul dengan dia punya anak keluarga itu, karena mereka ini masih dikarantinakan begitu. Nah, ini saya lihat di YouTube macam-macam ini, tapi ada yang bikin ini kan garis ini merah, pergi datang. Kalau begitu ini alur nanti membuat orang bilang, kok Bupati Omong bilang hijau, daerah biru, daerah macam-macam. Kok sekarang lagi sudah masuk merah dalam kaitan apa? Nah, ini yang saya harus menyampaikan ini. Aktivitas persekolahan jalan biasa, peribadatan jalan biasa, kegiatan-kegiatan ekonomi jalan biasa, aktivitas masyarakat secara luas maupun juga dalam aktivitas terbatas tetap jalan biasa. Semuanya jalan biasa sepanjang tetap dalam pandemi COVID ini, ya toh kita tetap pakai alat pengaman diri, terutama masker, cuci tangan dan ambil jarak. Ini supaya jangan lagi dia membias ke banyak orang lalu kita mulai gereja lagi di rumah. Sembahyang Jumat lagi di rumah umpamanya. Pesta-pesta tidak mau lagi dilarang lagi, bukan dilarang tapi dihentikan untuk sementara. Ini kan kasihan. Semua aktivitas dia berjalan seperti biasa, normal seperti apa adanya, tetapi masyarakat kita harapkan dia masih tetap pakai alat pengaman diri dan protokol kesehatan tetap diikuti. Maksud kita itu bukan berarti garis ini merah ini. Yang merah itu ada di Jembatan Hitam. Saya minggu kemarin dia asisten dari Jakarta, tapi masih baik. 2 minggu lalu kami datang. Di sana tetap masker tidak buka. Ini setiap kali pergi di mana-mana pegang apapun termasuk uang, tetap makan habis orang kasih kembali uang tetap cuci tangan. Habis itu alia tetap ada kunyah di mulut ini supaya ketelan dapat air turun ini kan dia kerongkongan ini, leher ini tidak boleh dia kering, tidak boleh. Nah, maka saya di Jakarta itu masker tetapi alia bermain. Nah, maka pilek juga hilang semua. Lalu kita cuci tangan ya dengan sabun cair yang dikasih tuh. Tapi bagi saya ini adalah bagaimana kita harus memberikan rasa aman ya atau rasa peduli terhadap masyarakat. Aktivitas di toko, aktivitas masyarakat jalan biasa sudah, tidak ada masalah. Hanya satu yang positif, lalu kita anggap bahwa ini alur zona merah, orang tidak mau datang lagi. Aktivitas ekonomi juga udah mulai. Kalau itu kita diam dulu, duduk dulu, tunggu dulu. Nah, padahal ini sekarang kan musim potong kebun sekarang, musim kebun sekarang, yang bagian petani. Lalu yang mulai kerja di kantor di mana-mana juga kalau dirumahkan lagi kita mau jadi apa ini pemerintahan ini berjalan. Padahal sekarang ini kan sudah mulai masuk pada aktivitas pemerintahan yang sudah pada tingkat kulminasinya cukup tinggi sekarang. Persidangan di DPR untuk pembahasan perubahan APBD, masuk pada pembahasan APBD Induk 2021 lagi. Program-programnya kan dievaluasi. Kalau saya itu teman-teman, kalau saya itu jangankan sekolah, mau ke apa saja dia jalan sebenarnya. Cuma karena dalam proses belajar mengajar ini dia ada metodenya. Maka secara nasional diminta untuk 15 hari ke depan ini masih tetap dirumahkan dulu untuk sementara ini. Itu yang terbaik untuk pemerintah. Maka bahasa saya potong, apa yang terbaik untuk masyarakat itu yang terbaik untuk pemerintah.
Kita harapkan begitu sehingga semua bisa